Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Fanny Anggreni di YouTube channel Learning with Fanny. Di video kali ini kita akan mengerjakan exercise 13 dari modul Financial Accounting SAP. Sebelum kita mulai, mari kita login dulu ke dalam akun SAP kita masing-masing. Kliennya jangan lupa diganti menjadi 902, lalu usernya masukkan user dan password kalian masing-masing. Kalau udah, kita bisa enter. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman SAP Easy Access. Kita akan mengerjakan exercise 13 mengenai accounting transaction within a period in accounts receivable. Ada 10 tasks yang akan kita kerjakan di exercise 13 ini. Cukup banyak ya. Mulai dari melakukan perubahan terhadap dokumen, lalu melihat perubahannya, lalu kita akan belajar juga bagaimana cara membuat transaksi dengan menggunakan Enjoy Screen dan juga Complex Screen. Lalu kita juga akan belajar bagaimana cara memposting pembayaran dari pelanggan, lalu bagaimana cara menjalankan program Dunning, sampai nanti kita akan melakukan analisis dari account yang kita miliki. Oke, mari kita mulai aja. Kita akan mulai dari task yang pertama, make and check changes to documents. Jadi di task 1 ini ceritanya ada customer kita, yaitu CS Tomer F sekian-sekian. Nah, dia itu bilang nih bahwa invoice terakhir yang kita kasih ke dia itu ternyata ada yang salah. Biasanya dia mendapatkan 3% cash discount kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Tapi kok yang terakhir itu dapat invoice disuruhnya payment due immediately. Jadi nggak ada diskon sama sekali. Nah, jadi sekarang kita mau melakukan perubahan. Kita mau merubah payment terms-nya dari yang tadinya nggak dapat diskon sama sekali menjadi dapat diskon 3% kalau bayar dalam jangka waktu 14 hari. Nah, gimana sih cara melakukan perubahannya? Cara melakukan perubahannya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke accounts receivable, lalu ke account, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Customer Line Item Display. Di bagian Customer Account-nya, kita bisa masukkan nama customer kita, yaitu CS Tomer. Saya adalah F00, kalian berarti CS Tomer F01 sampai F55. Untuk company code-nya bisa kalian masukkan 1000. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, udah muncul nih list dari piutang customer CS Tomer F00 ini. Di sini ada 2 piutang, ada yang nominalnya 10.000 dan juga ada yang nominalnya 5.000. Nah, yang mau kita lakukan perubahannya adalah yang nominalnya 5.000 ini nih. Ini mau kita ubah. Sebelum kita melakukan perubahan, kita mau mengganti layoutnya dulu. Caranya adalah kita bisa klik setting di bagian atas, lalu kita pilih layout, lalu kita pilih yang choose. Kita klik. Nah, kalian bisa pilih layoutnya itu yang satu SAP atau yang standar local currency. Kalian taruh aja kursornya di bagian satu SAP. Oke, maka ada tulisan layout applied, yang artinya adalah kita sudah menerapkan layout atau tampilan satu SAP itu. Oke, sekarang kita akan melakukan perubahan datanya. Caranya adalah kita taruh kursor kita di bagian piutang yang nominalnya 5.000. Berarti yang ini ya, yang kepalanya 8. Kalau udah, kita bisa double klik aja. Nah, kita masuk ke dalam halaman display dokumen line item 2. Di sini kalau kita mau melakukan perubahan terhadap payment terms-nya, kalau kita ketik apapun itu nggak bisa. Ya, kalian coba ketik-ketik pasti nggak akan bisa. Nah, jadi gimana caranya? Caranya adalah kita harus klik dulu gambar kacamata dan pen ini atau yang change display or change mode. Kita bisa klik. Nah, kalau udah putih-putih gini kotaknya, maka bisa kita masukkan di payment terms-nya, kita masukkan ZB01. Kita lihat ZB01 apa sih? Nah, ZB01 adalah kalau kita bayar 14 hari, kita dapat diskon 3%, dalam 30 hari dapat diskon 2%, dan 45 net. Kita bisa double klik.
Nah, setelah kita masukkan payment terms-nya adalah ZB01, kita bisa save. Kita save. Nah, kalau misalkan keluar warning, kalian bisa enter aja satu kali. Kalau masih ada warning, enter lagi aja satu kali, sampai warningnya hilang. Nah, lalu akan ada keterangan, changes have been saved, yang artinya adalah perubahannya sudah berhasil kita lakukan. Kalau udah, kita bisa slash n. Oke, task 1 selesai. Kita akan lanjut ke task 2, track changes. Jadi di task 2 ini kita akan melihat perubahan yang tadi kalian lakukan. Caranya adalah kita ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu dokumen, lalu kita pilih yang display changes atau kodenya adalah FB04. Kita bisa double klik. Untuk company code-nya udah bener 1000. Untuk dokumen number-nya biasanya sudah otomatis terisi. Lalu untuk fiscal year-nya 2016 ini nggak apa-apa, nggak usah diubah. Karena tadi yang kita ubah adalah dokumen tahun 2016. Nah, kalau udah ini kita enter aja. Nah, di sini kita bisa buka yang terms of payment. Maka di sini terlihat bahwa kita melakukan perubahan yang tadinya nggak ada payment terms-nya, sekarang diubah menjadi ZB01. Kalau kalian udah sama tampilannya, kita bisa slash n. Oke, berarti tadi kalian sudah melakukan perubahan dan kalian udah cek bahwa perubahannya berhasil kalian lakukan ya, udah ke-record juga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke task 3, create an AR invoice using the Enjoy screen. Jadi di task 3, kita akan belajar bagaimana cara membuat invoice terkait accounts receivable dengan menggunakan Enjoy Screen. Jadi di sini ceritanya kita ada melakukan penjualan sebesar 500 euro ke customer kita, yaitu customer new F sekian-sekian. Nah, kita mau record nih transaksi untuk penjualan tersebut. Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice atau kodenya adalah FB70. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman enter customer invoice company code 1000. Nah, di bagian customer-nya kita bisa masukkan customer kita masing-masing. Saya adalah new F00, kalian berarti new F01 sampai F55. Untuk invoice date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian membuat transaksi ini, yaitu di tanggal 6 Mei 2021. Saya akan masukkan tanggal 3 Mei karena saya mengerjakannya di tanggal 3 Mei. Kalian nggak apa-apa ya, kalian tulisnya tanggal 6 Mei. Untuk invoice date dan posting date, kalian sama-sama tanggal 6 Mei 2021. Lalu untuk amount-nya, kalian bisa masukkan 500, angka penjualannya adalah 500, lalu currency-nya euro, lalu di bagian text code-nya, kalian bisa ganti menjadi 0O atau output text 0%. Kita ganti menjadi 0O. Nah, ini kalau kalian perhatikan di sebelah kanan balance-nya itu masih lampu merah ya. Masih belum balance. Kenapa? Karena kita belum masukkan GL account-nya. Maka kita akan masukkan dulu GL account-nya. Kita masukkan 800, 200. Lalu D atau C-nya kita masukkan kredit. Amount in dokumen currency-nya kita masukkan 500. Lalu text code-nya make sure ini sudah 0O. Oke, kalau udah, kita coba enter satu kali, kita lihat apakah balance-nya berubah menjadi lampu hijau. Kita enter. Oke, sekarang balance-nya sudah lampu hijau, yang artinya adalah transaksi ini sudah balance. Nah, kalau kalian bingung loh, kok cuma satu aja sih, cuma di bagian kredit, debitnya mana? Nah, kita coba lihat ya, memang jurnalnya seperti apa sih? Nah, kita lihat jurnalnya. Cara untuk melihat jurnalnya adalah kita bisa klik simulate yang ada di bagian atas. Kita klik. Nah, maka akan muncul jurnalnya adalah new F00. Ini adalah customer account saya. Kalian pasti beda ya, sesuai dengan nomor kalian masing-masing. Kreditnya adalah yang tadi 800-200 atau 800-200 adalah revenue. Atau kalau secara akuntansi, jurnalnya berarti accounts receivable pada sales revenue.
Jadi ini new F00, lalu account short text-nya adalah Fanny Anggraini. Ini adalah nama yang kita masukkan saat kita membuat customer new F sekian-sekian tersebut di exercise 12 yang lalu. Jadi kalau kalian ingat, di pertemuan sebelumnya kita ada membuat customer new F sekian-sekian. Nah itu kan saya bilang kalian bebas masukin nama siapa aja. Nah namanya itu yang kalian masukin pasti muncul di sini. Gitu. Jadi kalau namanya beda-beda ya nggak apa-apa. Ini kan tergantung nama yang kalian masukkan. Jadi kalau di SAP, kita menjurnal accounts payable atau accounts receivable, nggak langsung tulis accounts payable atau accounts receivable, tapi kita akan masukkan sesuai dengan namanya. Jadi kalau di sini, karena accounts receivable-nya adalah accounts receivable saya, yang new F00, gitu. Jadi jurnalnya benar ya, accounts receivable pada sales revenue. Kalau udah benar, udah sesuai, 500 di debit, 500 di kredit, kita bisa posting. Cara postingnya adalah kita bisa klik tombol post yang ada di atas, kita klik, maka akan muncul nomor dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000. Berarti transaksi kita sudah berhasil terposting. Nah ini nomor dokumennya, kalian catat ya. Oke, kalau udah kalian catat, kalian bisa /n. Oke, task 3 selesai. Kita akan lanjut ke task 4. Create an AR invoice using the complex posting screen. Jadi kalau tadi di task 3 kita belajar untuk memposting transaksi penjualan kita dengan menggunakan Enjoy Screen. Di task 4 kita akan mencoba melakukannya dengan complex screen. Masih sama ya, berkaitan dengan penjualan ke customer new F sekian-sekian. Nah, sekarang kita melakukan penjualan lagi dengan nominal 700 euro. Bagaimana cara memposting dengan complex screen? Caranya adalah kita buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang invoice general. Jadi kalau yang tadi enjoy screen, kita pakai menunya adalah yang FB70. Nah, untuk complex screen kita akan menggunakan menu yang invoice general F22. Kita bisa double klik. Kita sudah masuk ke dalam halaman enter customer invoice header data. Di bagian dokumen date-nya, kita bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalian berarti di tanggal 6 Mei, kalian masukkan dokumen date dan posting date-nya adalah tanggal 6 Mei. Jangan ikutin saya ya, saya buat sesuai dengan tanggal saya mengerjakan atau membuat video ini. Oke, jadi dokumen date dan posting date-nya sudah tanggal 6. Type-nya adalah DR, periodnya 5 karena kita ada di bulan Mei. Company code-nya adalah 1000 dan currency-nya euro. Make sure 6 item ini sudah terisi. Kalau udah, kita bisa isi di bagian first line itemnya di bagian bawah. Untuk posting key-nya, kita masukkan 01. Lalu account-nya kita masukkan customer account kita masing-masing. Saya adalah new F00, kalian new F01 sampai F55. Kalau udah, kita enter satu kali. Kita masuk ke dalam halaman kedua. Nah, di sini kita akan masukkan amount-nya. Amount-nya adalah 700 euro. Nah, di bagian text code-nya, ini kan masih kosong, kita bisa ganti menjadi 0O atau output text 0%. Oke, udah kita ganti jadi 0O. Lalu kita bisa pindah ke bagian next line item. Untuk posting key-nya, kita bisa masukkan 50. Lalu account-nya kita bisa masukkan 800-200. Lalu kita enter lagi satu kali. Kita masukkan untuk amount-nya. Amount-nya adalah 700. Dan text code-nya juga 0O. Kalau udah, kita cek dulu nih, udah balance belum sih? Karena kan kalau di complex screen kita nggak bisa tahu ya, apakah postingan yang kita buat ini udah balance atau belum, nggak ada lampunya. Maka dari itu kita akan cek dengan cara kita klik dokumen overview yang ada di kiri atas. Kita bisa klik. Nah, di sini muncul jurnalnya. Jurnalnya adalah customer kita masing-masing new F sekian-sekian pada revenue sebesar 700 di debit dan 700 di kredit. Kalau kalian lihat, D sama C-nya ini udah balance. D-nya 700, C-nya juga 700. Jurnalnya sama kayak tadi ya, accounts receivable pada sales revenue. Oke, kalau udah balance, kita bisa posting. Cara postingnya adalah kita klik tombol post. Maka akan muncul nomor dokumen di bagian bawah. Dokumen number sekian-sekian was posted in company code 1000.
Kita bisa save nomornya, kita copy. Oke, kalau udah kita catat nomornya, kita bisa /n. Oke, task 4 selesai. Kita akan lanjut ke task 5, post manual incoming payment with difference. Jadi di task 5 ini ceritanya ada customer kita yaitu CS Tomer F sekian-sekian. Nah, dia itu kan punya utang 5.000 euro. Sekarang dia mau melakukan pembayaran tapi nggak full. Dia hanya bayar 80%-nya atau sebesar 4.000 euro. Kita akan melakukan posting untuk mencatat pembayaran dari customer kita tersebut. Caranya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu dokumen entry, lalu kita pilih yang incoming payment atau kodenya adalah F-28. Kita double klik. Kita masuk ke dalam halaman post incoming payment header data. Di bagian dokumen date dan posting date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal 6 Mei untuk kalian. Silahkan masukkan tanggal 6 Mei di bagian dokumen date dan posting date-nya. Lalu di section bank data, di bagian account-nya, kalian bisa masukkan account-nya adalah 113-108. Amount-nya adalah 4.000. Jadi kita masukkan bahwa kita akan menerima pembayaran sebesar 4.000. Lalu kita pindah ke bagian bawah di sectionnya Open Item Selection. Di bagian account kita bisa masukkan nama customer kita yang melakukan pembayaran 4.000 ini. Customernya adalah CS Tomer, F00 untuk saya dan F01 sampai F55 untuk kalian. Kalau udah, kita bisa klik proses open item yang ada di atas. Kita klik. Maka akan muncul semua piutang yang dimiliki oleh customer CS Tomer F sekian-sekian tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada dua piutang, ada yang nilainya 10.000 dan ada yang nilainya 5.000. Customer tersebut melakukan pembayaran sebesar 4.000, di mana total piutangnya adalah 15.000. Berarti kurang 11.000 dong, nggak cukup kan pembayarannya? Nah, maka dari itu di sini kita akan pilih nih, piutang yang mana sih yang mau dibayar sama si customer ini? Di modul dikatakan bahwa customer tersebut ingin membayar piutang yang nominalnya adalah 5.000. Maka kita akan pilih yang 5.000 aja nih, yang 10.000-nya belum. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, fontnya untuk 10.000 dan 5.000 adalah warna biru. Warna biru menandakan bahwa kita memilih piutang tersebut untuk dibayar. Nah, sementara 10.000 ini kan nggak cukup untuk dibayar ya, maka kita nggak mau pilih nih. Gimana cara kita untuk diselect dia? Caranya adalah kita bisa double klik 10.000 ini sampai tulisannya berubah menjadi warna hitam. Nanti kalau dia berubah menjadi warna hitam, kalau kalian perhatikan di bagian assign-nya, nanti assign-nya juga berubah, udah bukan 15.000 lagi, tapi menjadi 5.000. Kita coba ya. 10.000-nya kita double klik sampai berubah warna. Nah, sekarang udah berubah warna menjadi warna hitam dan kita perhatikan di bagian bawah, assign-nya sekarang adalah 5.000. Yang artinya adalah pembayaran 4.000 ini dilakukan oleh customer untuk membayar hutangnya yang nominalnya adalah 5.000. Tapi masih kurang 1.000 kan? Kan utangnya 5.000, tapi dia cuma bayar 4.000. Nah, karena masih kurang, maka kita bisa pindah ke tab yang ketiga, yaitu tab Rest Item. Kita pindah ke tab ketiga. Nah, di sini kan ada kolom residual item ya. Di sebelahnya angka 5.000. Nah, karena piutang customer tersebut adalah 5.000, sementara yang dibayar itu cuma 4.000, berarti masih kurang 1.000 kan ya? Nah, 1.000 yang belum dibayar tersebut akan kita masukkan ke residual item. Kalian bisa klik residual item yang ada di sebelahnya 5.000. Ini kalian double klik aja kolomnya. Kalian double klik sampai muncul angka 1.000. Kita coba. Oke, sekarang 1.000-nya udah muncul, dan kalau kalian lihat di bagian bawah, amount enter-nya adalah 4.000 dan assign-nya juga 4.000. Sehingga not assign-nya sudah 0, yang artinya adalah pembayaran tersebut sudah kita assign atau sudah kita alokasikan ke piutang customer tersebut. Jadi kalau kita lihat berapa sisa piutangnya sekarang, sisanya adalah 10.000 ditambah 1.000 yaitu 11.000. Kalau udah sesuai nih semuanya, kita bisa post. Kita klik post.
maka akan muncul keterangan dokumen nomor 14 sekian-sekian was posted in company code 1000. Nah, nomor dokumennya jangan lupa dicatat lagi. Siapa tahu suatu saat dibutuhkan. Oke, kalau udah kita catat, kita bisa slash n. Task 5 selesai. Kita akan lanjut ke task 6, cek customer accounts. Nah, tadi kan kita sudah melakukan posting terkait dengan pembayaran 4.000 dari customer tersebut. Nah, sekarang kita mau cek nih, bener nggak sih kalau total piutangnya tuh bener-bener udah berkurang? Cara ngeceknya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu kita ke bagian account, lalu kita pilih yang display or change line item atau kodenya adalah FBL5N. Kita bisa double klik. Customer account-nya kalian masukkan customer kalian masing-masing. Saya adalah CS Tomer F00, kalian CS Tomer F01 sampai 55. Company code-nya 1000. Lalu di bagian bawah kan ada open item, clear item, dan juga all item. Nah, kita pilih yang all item. Maksudnya adalah, di sini kan kita mau menampilkan semua piutang customer tersebut ke perusahaan kita. Baik itu yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Maka dari itu kita pilih yang all item. Kalau open item, itu hanya akan menampilkan list piutang-piutang yang belum dibayar oleh customer. Sementara yang kedua, clear item, ini hanya akan menampilkan semua piutang yang sudah dibayar oleh customer. Kalau all item, itu akan menampilkan semuanya, baik yang sudah dibayar maupun yang belum dibayar. Kita pilih all item. Kalau udah, kita bisa execute. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman customer line item display. Di sini kalian bisa lihat bahwa ada piutang sebesar 5.000 yang sudah dibayarkan. Nah, tahu dari mana sih kalau udah dibayarkan? Tahu dari lampunya. Di sini lampunya adalah warna hijau, yang artinya adalah clear. Lampu hijau itu adalah untuk piutang yang sudah dilunasi oleh customer, sementara lampu merah adalah untuk piutang yang belum dilunasi oleh customer. Nah, di sini kalau kita lihat, piutang kita yang nilainya 5.000 tadi sudah dilunasi. Nah, mungkin kalian bingung ya, loh kok di sini berkurangnya 5.000 ya? Padahal kan tadi customernya bayarnya cuma 4.000. Nah, di SAP memang caranya agak sedikit berbeda, di mana kita akan menghapus atau mengurangi semua piutangnya terlebih dahulu, 5.000-nya kita hapus, baru nanti sisanya yang belum terbayar akan kita munculkan. Nah, di sini kalau kalian lihat ada angka 1.000. 1.000 itu adalah sisa dari yang tadi, 5.000 dikurang 4.000. Maka total piutang yang belum dibayar adalah 11.000. 10.000 ditambah 1.000. Sama ya, seperti yang tadi kita cek di task sebelumnya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya utang 10.000, bayarnya cuma 6.000. Ya dia akan hapusin 10.000-nya, cuma nanti 4.000-nya akan dimunculin lagi di bagian atas gitu. Jadi tampilan di SAP memang agak sedikit berbeda. Oke, kalau kalian sudah cek bahwa ini sudah sesuai dan sudah sama, maka kita bisa slash n. Oke, task 6 selesai. Kita akan lanjut ke task 7, run automatic dunning. Jadi di task 7 ini kita akan melakukan prosedur dunning untuk customer kita yaitu CS Tomer F sekian-sekian. Nah, sebelum itu kita mau cek dulu nih, apakah sudah ada prosedur dunning yang sudah kita tetapkan untuk customer tersebut. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang change atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Kita masuk ke dalam halaman customer change initial screen. Di bagian customernya, kalian bisa masukkan nama customernya yaitu CS Tomer F sekian-sekian. Saya adalah F00, kalian adalah F01 sampai F55. Lalu company code-nya bisa dimasukkan 1000. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman Change Customer General Data. Di sini kalian bisa cek dulu untuk bahasa atau language-nya, apakah sudah tersetting bahasa Jerman.
Jadi kan kita mau melakukan atau memberikan peringatan kepada customer tersebut. Nah, customernya ini kan di Jerman nih ceritanya. Maka dari itu kita akan setting supaya peringatannya nanti dalam bahasa Jerman juga sesuai dengan bahasa customer kita. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini make sure bahwa language-nya sudah Jerman. Kalau udah, kita bisa klik company code data yang ada di bagian atas. Kita klik. Lalu kita pindah ke tab yang ketiga yaitu tab correspondence. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di bagian dunning prosedurnya itu belum ada tulisan apa-apa. Yang artinya adalah kita belum menetapkan prosedur dunning untuk customer ini. Maka dari itu sekarang kita akan tetapkan prosedur dunningnya. Kita bisa masukkan di sini 0001. Atau kalau kalian mau tahu 0001 itu apa? 0001 adalah for level dunning every 2 weeks. Jadi setiap 2 minggu kita akan mengirimkan peringatan kepada customer kita. Kita bisa pilih yang 0001. Kalau udah, kita bisa save. Kita save. Maka ada tulisan di bagian bawah kiri, changes have been made, yang artinya adalah kita sudah melakukan perubahan terhadap customer kita. Kalau sudah, ini kita close aja. Oke, secara otomatis kita langsung kembali ke dalam halaman SAP Easy Access ya. Nah, sekarang kita akan mulai untuk prosedur dunningnya. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu periodic processing, lalu kita pilih yang dunning atau kodenya adalah F150. Kita double klik. Nah, kita masuk ke dalam halaman dunning. Untuk run on-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Berarti kalian bisa masukkan tanggal 6 Mei, saya akan masukkan tanggal 4 Mei, tanggal saya membuat video ini. Lalu untuk identification-nya, kalian bisa masukkan bisnis area kita masing-masing. Saya adalah BF00, kalian berarti BF01 sampai BF55. Nah, di sini kalau kalian perhatikan statusnya adalah no parameters maintain, yang artinya adalah kita belum membuat parameternya sama sekali. Maka dari itu kita akan membuat parameternya terlebih dahulu. Kita bisa pindah ke tab parameter. Kita akan setting parameternya. Di bagian dunning date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini juga. Berarti kalian masukkan tanggal 6 Mei. Saya akan masukkan tanggal 4 Mei, tanggal saya membuat videonya. Lalu dokumen post-it up to-nya kalian juga masukkan tanggal hari ini atau tanggal 6 Mei. Silahkan dimasukkan tanggal 6 Mei. Lalu company code-nya kalian bisa masukkan 1000. Untuk customer-nya kalian bisa masukkan customer kalian masing-masing. Saya adalah CS Tomar F00, kalian CS Tomar F01 sampai F55. Nah ini di sebelah kiri dan kanan kalian tulis yang sama ya, CS Tomar F01 sampai F55. Kalau udah kalian isi, kita bisa save. Kita klik save. Maka di kiri bawah akan muncul notifikasi details have been saved. Nah, kalau udah kita bisa pindah lagi ke tab status, tab yang pertama. Nah, di sini kalau kalian perhatikan statusnya berubah. Sekarang menjadi parameters were maintained, yang artinya adalah kita sudah men-setting atau mengatur parameternya. Jadi tadi masih no parameter maintain karena belum ada yang kita setting. Nah, setelah barusan kita setting, maka sekarang parameters were maintained. Nah, kalau udah, sekarang kita akan schedule dunning-nya. Kita bisa pilih yang schedule dunning run yang ada di kiri atas. Kita klik. Lalu untuk output device-nya bisa dimasukkan LP01. Kita masukkan LP01. Kalau udah, kita bisa continue. Kita continue. Lalu kita masuk ke dalam halaman schedule selection and print. Di sini kalian centang bagian start immediately-nya. Lalu kalian klik schedule. Nah, maka ada keterangan sekarang dunning selection schedule dan juga dunning selection running.
Nah, caranya supaya dia menjadi komplit adalah kita bisa enter 1 kali. Kita enter. Oke, sekarang keterangannya sudah berubah menjadi Dunning Selection is complete. Nah, jadi kan tadi kita sudah setting untuk program Dunning-nya ya. Tapi sebelum program Dunning-nya benar-benar dijalankan, maka biasanya bagian accounts receivable itu akan cek apakah Dunning yang akan dijalankan nanti sudah sesuai dan sudah benar atau belum gitu. Jadi biasanya bagian AR akan print out dulu Dunning proposalnya, dicek supaya kalau ada salah nanti bisa diperbaiki dulu gitu sebelum dikirim ke customernya. Nanti kalau udah oke baru kita running. Jadi sekarang ceritanya kita akan print dulu Dunning atau peringatan yang nanti akan kita kirim ke customer. Di sini kita nggak print beneran ya, kita cuma akan melihat doang nanti kalau kita print tampilannya seperti apa. Print previewnya lah gitu. Oke, maka dari itu sekarang kita bisa pilih Change Dunning Notice yang ada di kiri atas. Kita klik. Nah, kalian make sure ya bahwa run date-nya sudah sesuai dengan tanggal hari ini dan identification-nya juga sudah sesuai dengan identification atau business area kalian. Kalau udah, kalian bisa execute. Nah, maka nanti akan ditampilkan list dari piutang yang dimiliki oleh customer F sekian-sekian. Di sini di saya adalah 11.000. Kalau kalian mungkin berbeda jumlahnya, ya udah nggak apa-apa. Mungkin itu terjadi karena kalian ada melakukan kesalahan di exercise sebelumnya, sehingga jumlahnya nggak sesuai. Ya udah nggak apa-apa ya, kita lanjutin aja. Kalau udah, ini kita X dulu. Kita kembali dulu ke dalam halaman utamanya Dunning. Kita X lagi. Nah, kita kembali ke dalam halaman utama Dunning. Dari sini kita bisa pilih yang Schedule Dunning Notice Printout. Atau kalian bisa pilih nih di sebelahnya yang change, di atas ada Dunning Printout, ini kalian klik. Lalu output device-nya kalian bisa masukkan LP01. Ini adalah printer yang nanti akan kita gunakan untuk mencetak Dunning tersebut. Nah, kalau udah kita bisa continue. Kita make sure bahwa start immediately-nya sudah tercentang dan juga output device-nya sudah terisi LP01. Kalau udah, kita bisa pilih yang print. Maka akan ada keterangan Dunning Printout Running. Nah, supaya dia jadi komplit, kita bisa enter. Maka sekarang berubah menjadi Dunning Printout is complete. Nah, kalau kalian mau lihat memang bentuknya seperti apa sih peringatannya, kita akan cek, kita bisa ke menu sistem, lalu services, lalu kita pilih yang output control. Nah, kita masuk ke dalam halaman output controllers pull request selection screen. Di bagian created by-nya, kalian make sure bahwa ini adalah user kalian. Kalau udah sesuai, kita bisa execute. Maka nanti akan muncul satu spool number, di mana di sebelahnya ada type yang ada gambar kertasnya. Nah, gambar kertas ini bisa kalian klik. Nah, ini adalah tampilan dari Dunning yang nanti akan kita kirimkan ke customer kita. Nah, ini mungkin kalian agak bingung ya, karena bahasanya dalam bahasa Jerman. Kalau kalian mau tahu ini artinya apa, kalian bisa gunakan fitur Google Translate. Tapi ini intinya adalah peringatan kepada customer untuk membayar hutangnya dan juga ada list dari piutang customer tersebut berapa. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Nah, kita sudah kembali ke dalam halaman SAP C-Access. Sekarang kita mau cek nih, apakah Dunning yang tadi kita sudah kirimkan ke customer kita itu sudah ke-update di data customernya. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang display atau kodenya adalah FD03. Kita double klik. Nah, customernya, make sure ini adalah customer kalian, customer F sekian-sekian, company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa centang hijau. Nah, kita sudah masuk ke dalam halaman display customer company code data. Di sini, kalau kalian perhatikan, last done-nya itu adalah tanggal hari ini atau tanggal kalian melakukan Dunning-nya.
Jadi di sini sudah ke-record bahwa kalian terakhir kali memberikan peringatan kepada customer, yaitu di tanggal 6 Mei 2021. Tadi kan kita every 2 weeks ya melakukan dunningnya. Nanti kalau 2 minggu lagi kita cek, maka nanti tanggal last done-nya pasti berubah menjadi tanggal 2 minggu lagi gitu. Jadi nanti last done-nya ini akan selalu terupdate sesuai dengan tanggal terakhir kali kita mengirimkan dunning ke customer kita. Oke, kalau udah ini bisa kita slash n aja. Oke, task 7 selesai. Kita akan lanjut ke task 8, print account statements. Di task 8 ini ceritanya kita akan membuat monthly statement atau laporan bulanan untuk customer kita. Jadi kadang-kadang ada customer yang minta laporan bulanan nih. Dia mau tahu piutang dia di bulan ini tuh berapa sih, seperti itu. Jadi kita sekarang akan membuat laporan bulanannya. Sebelum kita membuat laporan bulanannya, kita akan cek dulu nih ke data customer kita. Apakah customer kita itu memang sudah kita setting untuk mendapatkan laporan setiap bulan? Bagaimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa pilih menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu master record, lalu kita pilih yang change, atau kodenya adalah FD02. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Customer Change Initial Screen. Di bagian customer-nya silahkan masukkan customer kalian, CS nomor F sekian-sekian, lalu company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita bisa enter atau centang hijau. Nah, kita masuk ke dalam halaman Change Customer Company Code Data. Di sini kalian lihat di bagian correspondence, di bagian account statement-nya, ini kan belum ada isi apa-apa ya. Nah, kalian pilih yang monthly statement, atau di sini nomornya adalah nomor 2. Kalian pilih nomor 2, monthly account statement. Dengan demikian, kita sudah melakukan setting bahwa nanti customer tersebut akan mendapatkan monthly statement setiap bulannya. Kalau udah, ini kita bisa save. Kita save dulu nih. Sampai nanti muncul notifikasi di bagian kiri bawah, changes have been made. Kalau udah, ini kita X aja. Kita kembali ke dalam halaman SAP Success. Tadi udah kita setting untuk data customer-nya, sekarang kita akan mulai membuat account statement-nya. Caranya adalah kita bisa pilih menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu periodic processing, lalu print correspondence, lalu kita pilih yang periodic account statement atau kodenya adalah F.27. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman periodic account statement. Di sini di bagian kiri atas, kalian akan menemukan tombol get varian. Ini bisa kalian klik. Kalian bisa memilih variannya adalah AC010. Kalian pilih yang AC010, kalau udah kalian bisa centang hijau, maka nanti akan terisi nih kotak-kotaknya. Di sini di bagian account-nya, kalian bisa ganti menjadi nama customer kalian, yaitu CS nomor F sekian-sekian. Kalau udah kalian ganti, kalian bisa execute. Nah, maka akan ada muncul informasi, one periodic account statement was requested. Nah, ini kalian bisa enter aja atau centang hijau. Nah, nanti akan ada muncul correspondence request. A correspondence request was selected. Would you like to issue the request? Ini kalian bisa pilih yang yes. Nah, output device-nya kalian bisa masukkan LP01. Ini adalah printer yang akan kita gunakan. Lalu kita bisa continue. Oke, maka di sini sudah muncul untuk periodic account statement-nya. Kalau kalian mau lihat seperti apa sih memang account statement-nya, nah kita bisa pilih sistem, lalu services, lalu kita pilih yang output control. Nah, di sini kita bisa pilih execute. Maka akan muncul dua dokumen. Kalian bisa pilih dokumen yang title-nya adalah SAP 06.
kalian pilih. Lalu kalian bisa klik gambar kacamata untuk melihat isinya. Kalian bisa klik gambar kacamata atau display konten. Nah, ini adalah print preview atau tampilan dari monthly account statement yang akan kita berikan ke customer kita. Nah, seperti ini ya kira-kira. Jadi misalkan di awal itu ada 15.000 piutangnya, lalu ada pembayaran sebesar 5.000, ada lagi nambah 1.000, maka totalnya adalah 11.000 gitu. Jadi setiap bulannya kita akan mengirimkan rincian transaksi bulanan ke customer kita. Oke, kalau udah ini kita bisa slash n. Oke, task 8 selesai. Kita akan lanjut ke task 9. Use the accounts receivable information system. Jadi di task 9 ini ceritanya kita akan mencoba menggunakan accounts receivable information system untuk melihat data mengenai AR atau piutang yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nanti mungkin ada step-step yang agak sedikit membingungkan karena kita berhubungan dengan information system dan nanti kita akan coba memasukkan bahasa pemrograman dari SAP, jadi mungkin agak bingung ini buat apa sih. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita coba jalanin aja dulu ya. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu kita pilih yang tools, lalu configure, lalu kita pilih yang create evaluation atau kodenya adalah F.29. Kita bisa double klik. Nah, di sini kita bisa pilih yang job wizard. Kita klik. Lalu kita bisa pilih continue. Nah, di bagian job name-nya kalian bisa masukkan info system diikuti dengan kode kita masing-masing. Saya adalah F00, kalian berarti info system F01 sampai F55. Kalau udah, kita bisa continue aja. Nah, di sini make sure bahwa yang terpilih adalah ABAP program step. ABAP itu adalah bahasa pemrograman dari SAP. Kalau udah, kita bisa continue lagi. Nah, ABAP program name-nya kalian bisa masukkan RFD, RR, GEN. RFD, RR, GEN. Lalu variansnya bisa kalian masukkan SAP_vari. Yang ketiga nih. Kalian pilih SAP_vari. Kalau udah, kita bisa continue. Continue lagi. Lalu kita pilih yang immediately. Kalau udah, kita bisa continue. Continue lagi. Nah, lalu kita bisa pilih yang complete. Oke, maka akan muncul notifikasi job info system F sekian-sekian save with status release. Nah, belum selesai sampai di sini, kita masih harus memilih job selection di bagian atas. Lalu kita pilih execute. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, akan muncul job name-nya ada info system F sekian-sekian, sesuai yang tadi sudah kita buat. Nah, di sini statusnya adalah aktif. Kita mau membuat statusnya menjadi finish. Caranya untuk membuat dia menjadi finish adalah kita bisa refresh terus sampai dia statusnya berubah menjadi finish. Kita bisa refresh di kiri atas, kita klik refresh. Masih aktif, kita refresh lagi terus sampai statusnya berubah menjadi finish. Ini mungkin harus berpuluh-puluh kali refresh baru finish, nggak apa-apa. Kalian refresh aja terus ya, sampai statusnya berubah menjadi finish. Nah, ini saya masih aktif. Memang agak sedikit lama ya, jadi bersabar aja, kita refresh terus. Nah, sekarang status saya adalah finish di durasi 144 detik. Jadi kalian kalau misalkan baru 90-an kok belum finish gak apa-apa, saya aja 144. Kalian refresh terus aja sampai statusnya berubah menjadi finish. Kalau udah finish, kita bisa /n. Nah, jadi kalau kalian bingung, apa sih yang tadi kita lakukan? Yang tadi kita lakukan adalah kita membuat Accounts Receivable Information System. Tadi kita baru buat nih information systemnya. Sekarang kita mau mencoba menggunakan Accounts Receivable Information System tersebut. Kita mau cek customer mana sih yang masih punya outstanding balance di perusahaan kita.
dengan menggunakan bantuan AR Information System. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu information system, lalu tools, lalu kita pilih yang display evaluation atau kodenya adalah F.30. Kita bisa double klik. Nah, di sini kalian bisa pilih yang change path, kalian klik. Nah, di sini kita masuk ke dalam halaman Accounts Receivable Information System Path by Object. Di sini kita bisa mengevaluasi customer kita berdasarkan karakteristik tertentu. Bisa per grup, bisa per credit control area, bisa per company code, bisa juga per business area. Di sini kita pilih yang for business area. Kita bisa klik. Lalu kita pilih yang not assigned. Lalu kita pilih yang due date analysis. Lalu kita pilih yang to company code. Nah, di sini muncul beberapa company code. Kita bisa pilih company code kita, yaitu yang kedua, IDES AG. Kita bisa taruh kursor kita di bagian IDES AG, lalu kita bisa double klik. Nah, di sini muncul data mengenai semua piutang customer yang dimiliki oleh company code kita. Ada banyak nih ya. Nih, kalau kalian lihat ada banyak sekali. Jadi, AR Information System tersebut dapat kita gunakan untuk menganalisis piutang-piutang yang dimiliki oleh customer kita. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Oke, kita kembali ke dalam halaman SAP Easy Access, task 9 selesai. Kita lanjut ke task 10, Account Analysis. Jadi, di task 10 ini, kita mau melihat payment history dari customer kita. Gimana cara ceknya? Caranya adalah kita bisa ke menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts receivable, lalu kita bisa pilih yang account, lalu kita pilih yang analysis, atau kodenya adalah FD11. Kita bisa double klik. Oke, kita sudah masuk ke dalam halaman Customer Initial Screen Account Analysis. Di bagian customer-nya, kalian bisa masukkan customer F sekian-sekian, sesuai dengan customer kalian. Company code-nya adalah 1000, fiscal year-nya adalah 2021. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, di sini terlihat bahwa di bulan Mei ada saldo sebesar 4.000 di sebelah kredit. Kalau kalian mau tahu 4.000 ini buat apa ya? Nah, ini kita bisa double klik aja angka 4.000-nya. Nah, di sini muncul keterangan bahwa 4.000 ini adalah pembayaran piutang customer, di mana piutangnya adalah sebesar 5.000, dibayarnya 4.000, maka sisanya adalah 1.000. Jadi kalau ada angka, kita mau lihat ini angkanya dari mana sih asalnya, nah itu bisa. Kita tinggal double klik aja, maka nanti akan muncul sampai ke informasi mengenai angka tersebut. Oke, kalau udah, ini kita bisa /n aja. Oke, task 10 selesai. Dengan demikian, semua exercise kita hari ini sudah selesai. Cukup panjang ya exercise hari ini, tapi semoga apa yang saya jelaskan di video ini dapat bermanfaat dan dapat kalian mengerti. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Thank you.